pasang surut kehidupan akan selalu ada. Termasuk dari bintang tamu kita berikutnya. Kita tahu seorang mamah muda yang satu ini dia berjuang untuk putrinya tercinta. 4 tahun dia berjuang, buah kesabarannya membuahkan hasil. Di pagi-pagi Ambiar akan bercerita memberikan inspirasi bagi kita. Ini dia, Denada Tambunan. Kakak makin cantik. Masya Allah, sama kayak yang ngomong. Makin badannya tetap oke. Amin, Masya Allah. Dari zaman tahun 65 sampai. Lahir dong. Itu mamanya dong, ya. Bapak mengucapkan. Terima kasih. Oh, berempat nih. Bertiga, ya. Denada Tambunan. Yes. Perasaan yang bisa menggambarkan hati kamu saat ini. Perasaan apa bersyukur itu udah pasti ya. Setiap hari banyak hal yang hari ini aku kalau disebutin nggak habis-habis rasanya yang harus disyukuri. Ya. Perjuangannya masih ada ke depan, PR-nya masih ada ke depan, tapi bersyukur dulu kepada Allah dan sadar banget bahwa bisa melalui sampai hari ini itu hanya Allah yang kasih karena kemampuan ya Kak. kebaikan Allah aja. Tapi kita juga harus memberikan apresiasi luar biasa karena ikhtiar dan doa dari seorang Denada Tambunan untuk putri tercinta Aisyah Aurum. Akhirnya Seorang kondisinya, ibu yang kuat, yang tough. betul, kondisinya semakin membaik ya. Amin. Kalau Ya bahasa Allah. Perancisnya adalah fighting woman. Wih, Bahasa Perancis. maaf itu bahasa Portugis ya, Oh, lebih tepatnya. Portugis. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah. Aisyah Aurum putri tercinta dari Denada Tambunan yang kabarnya sudah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Insya Ini Allah. dia. Sekarang kita semua mau memeluk bersama dan kita teriakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, we are so happy for you. Kita ikut apa ya? Kita ikut senang, Aduh, seneng banget gitu. kita. Karena Iya. kita melihat perjuangan kakak Iya. dari awal tuh seperti apa. Betul. Kenapa kakak begitu terharu? Iya, nggak tahu nih lagunya kali. Aku ngeliat tadi foto-fotonya dan aku banyak banyak video Aisyah gitu. Banyak video-video aku dari mulai mungkin dulu di awal dan aku kayak kembali lagi inget gitu. Pada saat itu aku duduk di situ ngomong gitu, perasaanku seperti apa? Apa ketakutanku? Apa rasa ketidakberdayaanku gitu? Dan apa namanya? Itu kayak mungkin ada sedikit masih ada ya nggak akan pernah hilang ya. Aku selalu bilang bahwa itu adalah masa terberat dalam hidupku gitu. Alhamdulillah tapi kakak bisa melewati itu semua sekarang. Karena Allah, karena doa dari semua. Jadi aku mau ngucapin terima kasih juga buat semua. Banyak orang-orang yang nggak aku kenal secara langsung yang tulus untuk mendoakan kami. Dan aku yakin setiap doa yang diberikan doa baik kepada kami pasti itu telah memberikan pertolongan buat kami juga gitu. Kita tahu ya perjuangan luar biasa. Kita mengikuti, kita mendoakan. Ketika divonis di Jakarta, terbang ke Singapura beberapa tahun, tergerus semua uang tabungan, semua aset, tapi tetap dilakukan demi Aisyah tercinta sampai akhirnya dinyatakan sembuh. Tapi kita flashback lagi, masih ingat kapan saat itu divonis leukemia? Tahun berapa? 2018 bulan Juni ya. 2018. Iya, jadi sebenarnya dari akhir Mei Aisyah tuh udah mulai sakit gitu. Tapi memang posisinya di Jakarta pada saat itu dan untuk bisa mengetahui bahwa seseorang ini mengidap leukemia atau tidak. Jadi kecurigaan bahwa penyakitnya Aisyah itu mengarah ke situ tuh sudah disampaikan kepadaku dari dokter yang ada di Jakarta di akhir Mei. Cuma untuk bisa memastikan bahwa itu betul adalah leukemia itu ada serangkaian tes. Prosesnya ya Kak ya? Iya, jadi aku ngomong begini karena dari mulai ada berita-berita belakangan tentang bahwa Aisyah alhamdulillah sudah menyelesaikan protokol kemonya dan alhamdulillah sudah 2 tahun dari situ gitu. Banyak yang DM gitu, banyak yang nanya gitu. Ini anak aku begini nih, anak aku apa leukemia juga nggak ya? Nah, aku mau kasih tahu bahwa untuk mencapai leukemia itu yang bisa menentukan adalah dan menunjukkan adalah tes-tes serangkaian dan itu hanya bisa dilakukan oleh dokter. Baik. Jadi kalau memang mempunyai kecurigaan itu atau melihat ada yang tidak beres dari anak gitu, jangan
jangan pertama kali jangan di Google dulu, jangan tanya internet dulu, pertama kali langsung bawa ke segala dokter. Bawa ke dokter, ya. Bawalah Iya, pada gitu. ahli. Ke ahlinya, ya. Ahlinya, Sampai betul. akhirnya dinyatakan sembuh. Kapan dinyatakan sembuh Jadi oleh tim begini, dokter? amin ya robbal alamin. Kata sembuh itu aku selalu aminkan. Amin. Doa mudah-mudahan buat Aisyah, doa yang baik untuk supaya dia kondisinya terus membaik, Amin. terus semakin kuat, sehat terus, Amin. terbebas dari segala sakit dan penyakit apapun. Jadi kalau untuk leukemia, aku nggak tahu untuk cancer yang lain ya, tapi kalau untuk leukemia itu dia punya protokol kemoterapi itu beragam. Ada yang dikasih kemoterapinya cuma sekian bulan, ada yang 6 bulan. Aisyah itu dapatnya yang kemonya yang 2 tahun sampai 2,5 tahun. Yang waktu itu alhamdulillah Allah baik sekali diberikan kemudahan untuk Aisyah menyelesaikannya dalam waktu hampir 3 tahun. Jadi selama hampir 3 tahun Aisyah tuh menjalani kemoterapi. Seminggu berapa kali, Kak? Oh, bisa seminggu 2 kali. Bisa seminggu 2 kali, bisa sekali kemo itu bisa 3 hari gitu. Jadi 3 hari itu dia benar-benar di Rumah rumah sakit, sakit ya. gitu. Jadi ada berbagai jenis kemo deh. Ada yang dari infus, ada yang diminum obatnya, obat kemonya, ada yang disuntik, ada yang disuntiknya langsung di tulang belakang. Oke. Ya, jadi ini adalah memang ya Stepnya itulah memang treatmentnya gitu dan itu dilakukan hampir 3 tahun. Kenapa selama itu? Karena Aisyah itu kondisi tubuhnya kan setiap anak berbeda-beda Pasti. gitu. Nah kebetulan Aisyah ini tiap kali di kemo, makin lama dia di kemo gampang dropnya. Jadi begitu kemo drop. Nah kalau lagi drop itu untuk jadwal kemo berikutnya nggak bisa Mundur. dilakukan, itu jadi mundur. Karena badannya lemah ya, Kayak Kak? badan lemah, takutnya nanti kalau lagi badannya lemah di Jadi kemo malah lagi enggak. jadi semakin lemah. Jadi yang harus dokter lakukan selama ini kamu bayangin deh, selama hampir 3 tahun itu yang dilakukan adalah Aisyah di kemo badannya drop. Dokter langsung datang, semua dibuat supaya badannya Aisyah kembali kuat lagi. Begitu badannya dia mencapai titik yang langsung di kemo Kemo. lagi. Turun lagi, drop lagi. Dibantu Berulang-ulang. lagi sama dokter. Gimana caranya? Transfusi darah ini itu dirawat di rumah sakit. Pokoknya gimana caranya kondisinya dinaikkan lagi. Begitu dia stabil lagi, begitu dia di titik ini aja nih. Menyentuh satu titik yang dokter harapkan, hajar lagi kemo. Baik. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Nah, pada saat kemo terakhir, jadi kalau leukemia ini yang menjadi bukan tolak ukur lah, tapi yang menjadi buat mereka tuh perhitungannya gini, 1 tahun jarak waktu 1 tahun dari terakhir kemo sampai 1 tahun setelahnya itu kemungkinan si kanker ini kembali lagi itu sekian puluh persen. Ya. Aku lupa tepatnya. Setelah melewati 1 tahun, persentase ini akan Semakin menurun. turun. Nah, nanti Ya. lewat lagi 2 tahun, 3 tahun dia akan turun. Jadi yang sekarang ini Aisyah sudah masuk ke tahun kedua. Karena terakhir dia kemo itu 2020 akhir. Oke. Ini udah mulai 2022 kan, dia udah masuk ke tahun kedua. Jadi yang dokter lakukan sekarang adalah betul-betul Aisyah tuh kayak dilihatin terus sama dokter. Dimonitor terus? Terus dimonitor. Setiap berapa minggu sekali dokter akan panggil balik, saya mau cek ini. Saya mau cek ini, semua beratnya, tingginya, semua dicek, darahnya, ininya, itunya. Terus dokter itu memastikan bahwa ini anak hampir 3 tahun badannya di kemo, dihajar kemo terus. Begitu kemo ini diberhentikan, bagaimana reaksi badannya? Iya. Itu yang Oke. jadi dokter mau. Jadi aku Akhirnya? masih butuh doa dari semua. Pasti. Berarti 2 tahun sudah tidak melakukan kemo, Kemo ya? lagi. Dengan Dan- probabilitasnya semakin rendah lagi, Amin, semoga insya sel Allah. kankernya tidak Amin. aktif lagi. Amin, ya Ketika Rabbal mendengarkan seperti itu, statement dari dokter bahwa insya Allah amin, probabilitasnya semakin turun, kemungkinan semakin kecil sel Doanya. kankernya aktif, apa dalam pikiran dan perasaan seorang Denada? Pada saat itu aku tanya gini sama dokter. Dokternya ngomong pada saat hari kemo terakhir itu. Oke mami, dia bilang. Sini sudah ya kemonya ini. The last time. Dia bilang, this is the last chemo. Aku dengar itu aku cuma gini. Oke. Kayak bukan, kayak maksudnya belum nyampe ke dalam kepalaku, Belum kebayang. belum nyampe gitu. Iya. Kayak aku nyata kah ini, jadi kayak oke gitu, kayak ada orang ngomong Antara percaya dan enggak gitu ya? iya percaya sama enggak, tapi maksudnya kayak begitulah, pokoknya aku pun bingung dengan perasaan itu. Sampai akhirnya aku diem, terus aku keluar dari ruangan kemo itu, aku keluar ketemu dokter yang sama, terus aku bilang, dok, enggak, aku mau tanya,
ini maksudnya tadi ini kemo terakhir. Dokternya bilang, iya, ini kemo terakhir. Oke, aku pergi lagi sampai 3 kali aku tanya. Yang ketiga kali aku tanya benar-benar, dokter, aku mau tanya. Ini berarti udah no more chemo for Aisyah. Itu dokter ketawa akhirnya. No mami, no more chemo for Aisyah. This is the last chemo for her. Dan di situ aku peluk dia peluk aku. Dia sampai ketawa, dia bilang, dia sampai terus bertanya dan aku nangis di situ gitu. Apa dalam pikiran ketika sedang menangis mendengarkan, yes, this is the last chemo? Ya Allah baik ya, Allah baik, Allah tolong, Allah bantu gitu. Dan mukjizat kebaikan Allah semata, betul-betul merasakan bahwa kepingin dan mendoakan semua ibu yang sekarang lagi berjuang. Semoga aku doain semua ngerasain hari itu apa rasanya aku. Amin. Karena aku tahu itu perjuangannya berat banget buat semua para orang tua. Jadi mudah-mudahan bisa mendengarkan kata itu juga dan merasakan perasaan itu juga. Kita ingat pertama saat seorang Denada hadir di sini, dia bercerita hal terberat bagi seorang Denada adalah ketika melihat Aisyah dari balik jendela menyaksikan anak-anak yang bersekolah sementara dia masih belum bisa bersekolah. Tapi iya, bener. Kita mau kasih lihat ini momen pertama kali Aisyah masuk sekolah. Making new friends. Yes, of course, that one me too. Terus udah gitu, apa lagi? Anything else? Getting a best friend to like hook up with on restart. And like making To play friendship. with. And to make friendship bracelet together. I actually already make her a friendship. Him Wow. or her, we don't know yet. Yeah, because your best friend can be a boy or a girl, ya? Yeah. Jadi aku bawain dia ini patch, ditaruh di tasnya aja. Tapi juga aku mau pasangin besok dia dari rumah juga. Kita lepas aja. Terus udah gitu ini juga ada mosquito repellent atau semprotan anti nyamuk. Ini buat besok aja, buat di kakinya dia. Apa rasanya melihat anak pertama kali masuk sekolah, mempersiapkan semuanya? Sedih banget waktu melihat betapa inginnya Aisyah itu menjadi anak-anak sekolah yang pada saat itu keluar pagi-pagi pakai seragam gitu kan, pakai ransel gitu. Dan anak itu tuh nggak pernah ngomong gitu. Maksudnya dia tuh nggak pernah, aku kepengen kayak gitu. Aku nggak tahu karena apakah dia memang nggak mau membuatku semakin sedih gitu atau apa. Aku nggak, tapi dia nggak pernah ngomong. Cuma kan aku ibunya, aku tahu dia menginginkan itu. Jadi dia melihat tuh dengan mata yang kepingin gitu. Dan aku selama itu hampir 3 tahun itu aku nggak pernah ngomong sama dia apa-apa. Cuma aku selalu bilang, aku tahu, aku bilang nanti ya insya Allah sebentar lagi Aisyah bisa sekolah. Hari itu aku pikir itu akan jadi hari yang pasti menyenangkan banget buat dia. Tapi ternyata pada saat hari itu excitement aku sebagai ibunya tuh mungkin lebih excitement gitu. Melihat anak mau sekolah. Karena iya, pada malamnya aku nggak bisa tidur, aku yang nggak bisa tidur. Dia mah pules aja, aku yang nggak bisa tidur. Bolak-balik nyiapin ini atasannya, ini bawahannya, ini kaos kakinya, mau diapain Berasa kayak kakak yang mau sekolah nggak ya, Berasa Kak? kayak aku yang mau pertama kali. Dan pagi itu gitu aku siapin sarapannya, aku temenin dia dan aku kuncir kan rambutnya kan pas mau sekolah gitu. Dan aku ngelihat dia dengan seragam duduk di situ dan ya Allah, aku bilang akhirnya aku bisa betul-betul merasakan ini. Aku bisa merasakan jadi ibu yang nyiapin anaknya untuk berangkat sekolah, ngiketin rambutnya, ngelihat anakku pakai seragam. Mewujudkan apa yang dia mau ya Kak. Betul, dan memang satu hal yang ya sebagai ibu itu pada saat itu rasanya Masya Allah luar biasa sekali. Apa yang diucapkan oleh seorang Denada kepada Aisyah ketika dia melangkah keluar rumah untuk pergi sekolah pertama kali? Aku bilang sama dia, berdoa ya nak, bersyukur. Bilang sama Allah terima kasih. Bilang sama Allah terima kasih. Karena aku lihat dia excited banget. Dia tuh seneng banget sampai aku mau sekolah. Jadi berkali-kali aku pegang tangannya, aku bilang terima kasih ya Allah. Bilang apa? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Bilang apa? Itu terus aku ulang-ulang. Aku suruh dia untuk mengulang supaya dia menyadari,
ini tuh kebaikannya Allah. Betul. Gitu. Ketika dia pulang sekolah, Iya. kalimat apa yang keluar dari mulut Aisyah? Wah, dia nggak berhenti ngomong pasti itu. Begitu waktu itu aku jemput, dia nggak berhenti ngomong. Semua diceritain sama dia. Bagaimana dia tadi merasakan ketemu teman, kenalan sama teman, ketemu sama guru gitu, dan bisa ngerasain makan siang bersama dengan teman-temannya, merasakan bahwa ada anak-anak lain yang seumuran dengan dia yang mengajak dia bermain gitu. Dan itu dia nggak berhenti. Seharian itu dia tidak berhenti cerita gitu. Tapi pertama kali dia pulang sekolah itu benjol kepalanya. Kenapa benjol? Jadi anak ini selama 3 tahun dia tidak pernah ada di lingkungan selain rumah dan rumah hospital. sakit, ya. Jadi dia sudah biasa menavigasi dirinya dan menempatkan dirinya itu di lingkungan rumah dan di lingkungan klinik di hospital. Begitu dia ditaruh di satu lingkungan yang ada banyak permainannya, ada banyak anak-anak yang mungkin bercandanya juga, halo let's go, apa segala macam, banyak meja, kursi segala macam, dia tidak terbiasa. Jadi dia itu kejerungup, bahasanya apa sih? Kejerungup, iya jatuh. Jatuh, kejedot sama meja, Ya Allah. sampai dia itu. Tapi dia bilang sakit, no it's okay, padahal benjol. Tidak banyak orang yang menganggap sebuah masalah sebagai sebuah keberuntungan. Cara terbaik untuk bisa mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi-Pagi Ambil.